Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Selalu menyenangkan untuk berkumpul dan mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan dalam pelajaran kita telah mencapai kitab Keluaran pasal ke-25. Hari ini kita akan mulai belajar tentang tabernakel. Mungkin ini pertama kalinya Anda mendengar kata tabernakel dan Anda belum tahu sama sekali. Mungkin Anda pernah mendengarnya tetapi masih butuh untuk mengetahui apa arti tabernakel dalam perjanjian lama. Apa tujuan dan komponennya? Apa saja bahan yang digunakan? Kita akan membahas semua itu di episode ini dan episode-episode mendatang. Kita akan mempelajari apa itu tabernakel dan apa signifikansinya dalam terang perjanjian baru. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Halo Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pasal 25 membuka bagian baru dalam kitab Keluaran. Mohon berikan judul untuk itu. Bagian baru ini menceritakan kepada kita tentang tempat kediaman Allah di bumi, yaitu tabernakel. Kita akan baca tentang tabernakel mulai dari pasal ini sampai pasal 31. Kemudian kita akan menemukannya di beberapa pasal yang berbeda, pasal 32, 33, dan pasal 34. Tentang umat yang menyembah anak lembu emas. Kemudian, mulai dari pasal 35, pembicaraan tentang tabernakel akan berlanjut. Baik. Pertama, Anda mengatakan tempat tinggal Tuhan di bumi adalah tabernakel. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah manusia. Benar. Konsep bahwa Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya membuat kita bisa memahami hatinya. Tuhan berkata dalam kitab Amsal, anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ketika kita membaca Alkitab sejak awal, kita menemukan bahwa Tuhan sangat mencintai umat manusia. Jadi Ia ciptakan manusia setelah Ia mempersiapkan segalanya untuknya. Ia tidak menciptakan lebih dulu, tetapi menciptakannya terakhir. Kita juga tahu bahwa Tuhan terus mengunjungi Adam. Buktinya adalah ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dia menyembunyikan dirinya di antara pohon-pohon di taman ketika dia mendengar suara Tuhan. Namun Tuhan terus berkomunikasi dengan umatnya, orang-orang percaya. Seperti Abraham, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Ia menampakkan diri kepada Yakub. Tetapi kita tidak membaca bahwa ia tinggal bersama siapapun. Di sini kita akan membaca tentang rumah pertama Tuhan jika kita bisa menyebutnya demikian. Ini adalah tempat pertama di mana Tuhan berdiam di antara manusia, karena Tuhan mengasihi manusia. Mengapa Tuhan tidak meminta Musa untuk membangun tabernakel sebelum peringatan Paskah dan penyeberangan Laut Merah? Mengapa ia menundanya sampai Keluaran? Tuhan melakukan hal-hal secara berurutan. Tuhan tak akan tinggal di antara umatnya sampai ia menebus mereka terlebih dahulu. Mengapa Tuhan tidak tinggal bersama orang-orang saleh yang disebutkan dalam kitab Kejadian? Karena penebusan tidak dinyatakan dengan jelas dalam Kejadian. Ada bagian tentang dosa dalam Kejadian, ada bagian tentang banyak hal. Tetapi konsep penebusan tidak disebutkan. Kita tidak membaca tentang penebusan sampai Keluaran 14. Kemudian di Keluaran 15 mereka menyanyikan lagu kemenangan yang dinyatakan oleh Musa sebelumnya. Sebagai hamba Tuhan yang memiliki pikiran Tuhan. Inilah Allahku dan aku akan menyediakan tempat tinggal baginya. Menurut terjemahan Septuaginta. Benar, kitab Kejadian adalah tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya. Di mana ia berurusan dengan setiap pribadi. Benar. Allah akan berdiam di antara bangsa itu. Benar. Baik, saya akan membaca beberapa ayat kemudian akan memberikan pertanyaan.
Firman Tuhan pada Musa, katakanlah pada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wewangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Mereka harus membuat tempat kudus supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Pertanyaan saya tentang ayat-ayat ini. Pertama, mengapa Tuhan meminta mereka untuk mempersembahkan? Mengapa orang-orang harus berkontribusi untuk membangun tabernakel? Baik, kita tahu bahwa umat ini tinggal selama beberapa dekade sebagai hamba yang dipaksa. Artinya mereka bekerja tanpa bayaran. Tetapi Tuhan memberi kompensasi kepada umat yang diperbudak ini dengan kompensasi penuh. Seperti Ia katakan pada Abraham, mereka akan keluar dengan harta yang melimpah. Tuhan selalu menjadi inisiator. Saya tidak bisa mendahului Tuhan dan memberi padanya. Karena dari Dia dan melalui Dia dan kepadanya, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Ia harus menggantikannya? Tuhan memberi mereka kebebasan dan keselamatan. Dia memberi mereka harta yang terbesar yang mereka bawa dari tanah Mesir. Tuhan ingin kita menanggapi pemberiannya. Itu sebabnya Ia menggunakan kata persembahan. Ide yang sama muncul ketika Daud ingin membangun bait suci yang didirikan Salomo sesudahnya. Daud mengungkapkan, sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan padamu. Jadi pertama Tuhan memberi, maka kita punya kesempatan untuk memberi. Ketika kita melihat ajaran spiritual dari surat Roma, dari pasal 1 sampai 11 Tuhan memberikan pembenaran dan kebebasan. Dalam pasal 12 kita membaca, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Baik, ayat 8 berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tapi ayat 9 sering diserang oleh orang-orang skeptis yang mengklaim bahwa Musa mengambil desain tabernakel dari kuil-kuil Mesir yang pernah dilihatnya selama dibesarkan di istana Fir'aun, pelataran luar, tempat suci, dan juga tempat maha suci. Bagaimana kita menanggapi hal itu? Ketika Tuhan berkata dalam ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Juga dalam surat Ibrani kita membaca berkali-kali bahwa Ia membuat kemah menurut pola kerajaan surga. Kita tahu setan bisa sampai hari ini menampilkan dirinya di hadapan Allah seperti yang kita pahami dari kitab Ayub dan dari Wahyu pasal 12. Jadi sangat mungkin setan yang melihat pola yang ada di surga lalu ingin mengilhami pengikutnya untuk membuat sesuatu yang sangat mirip. Seperti yang kita lihat pada para peramal dan penyihir bahwa setan adalah peniru, dia suka meniru segalanya. Yanes dan Yambres menentang Musa, bukan dengan meniadakan dan mencabut misi Musa, tetapi dengan menirunya. Baik. Saudara Yosef, ingatkan kami akan nama-nama yang diberikan pada tenda ini. Apa yang disebut di dalam Alkitab? Di antara nama-nama ini, tabernakel adalah yang paling terkenal. Juga kemah kesaksian, tempat kediaman Tuhan, dan rumah Tuhan. Benar. Ini adalah nama-nama yang paling penting. Terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tolong jelaskan kepada kami gambaran umum tentang bentuk dan bagian tabernakel dan pembagian di dalamnya. Benar. Silakan Saudara Yosef. Pertama, saya ingin mengingatkan para pemirsa bahwa kita menyebutnya tenda. Tidak bisakah Tuhan membuat sebuah rumah yang bagus selama orang-orang adalah pengembara?
Tuhan juga ingin menjadi pengembara dengan umatnya. Baik. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan Tuhan juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di sini di ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Seolah Tuhan ingin mereka merasakan bahwa rumahnya tidak seperti rumah lainnya. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, itu sebabnya Tuhan menyebutnya tempat kudus. Tanda pertemuan berarti Tuhan ingin mengumpulkan anak-anaknya. Sebagai seorang ayah yang ingin mengumpulkan anaknya. Di mana kita harus bertemu di kemah pertemuan atau kemah kesaksian kepada orang lain. Tempat bersaksi kepada orang lain tentang Allah. Tabernakel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di dalam tenda ini ada 7 bagian. Di pelataran luar ada 2 bagian, mereka adalah bejana tembaga dan alas tembaga. Di ruang kudus kita menemukan 3 bagian, meja, kaki pelita, dan altar dupa. Di ruang maha kudus kita menemukan 2 bagian, tabut dan tutup pendamaian. Jadi di pelataran luar ada 2 bagian, di ruang maha kudus ada 2 bagian, di ruang kudus ada 3 bagian. Sungguh menakjubkan jika Anda melihat dari atas. Anda dapat melihat simbol salib. Benar. Seolah-olah Anda melihat salib yang merupakan dasar dari semua berkat yang dimaksudkan Tuhan bagi umatnya. Benar. Bisakah Anda membawa kami ke dalam tenda mulai dari pelataran bagian luar? Ya. Jadi kita bisa belajar tentang bentuk dan bagian-bagiannya. Pertama-tama kita perlu memperhatikan tirai-tirai dari linen putih halus yang dipintal mengelilingi tenda. Sedangkan kemah orang Israel terbuat dari kulit dan terlihat jelek. Tabernakel ditampilkan dengan keputihannya, kebersihannya, kemurniannya, dan kesuciannya. Di sini kita melihat altar tembaga, jelas bahwa ukurannya besar. Api di atasnya menyala sepanjang waktu dan tidak pernah padam siang dan malam. Setelah altar tembaga ada bejana tembaga. Siapapun yang memasuki ruang kudus pasti telah dibasuh di bejana tembaga. Altar tembaga disebut juga altar korban bakaran. Benar. Iya. Disebutkan demikian karena korban bakaran, korban terpenting dipersembahkan di atasnya. Setelah itu ada bejana tembaga untuk mencuci. Kemudian kita akan menemukan tirai kedua yang merupakan pintu gerbang ruang kudus. Ruang kudus adalah tempat pertama Ruang setelah kudus pelataran disebut luar. tempat kudus pertama di mana ada 3 bagian yang kita sebutkan tadi. Meja di sebelah kanan dan kaki dian di sebelah kiri. Di depannya ada mezbah pembakaran ukupan. Ini ditampilkan dengan jelas dalam video yang kita lihat. Adapun kaki dian memiliki 7 cabang. Tolong beritahu kami tentang papan tabernakel yang sekarang sedang kami lihat. Ya, papan itu sangat penting. Karena di setiap papan didirikan di atas 2 dasar perak. Mereka terbuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan tembaga. Dan didirikan atau berdiri di atas 2 alas perak. Apa pentingnya dasar perak? Kita bersandar hanya pada kematian dan kebangkitan Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi setiap papan didirikan di atas 2 dasar perak. Lalu muncul kaki dian. Inilah kaki dian dengan 7 cabangnya. Di sana kita melihat mezbah pembakaran ukupan atau mezbah emas. Mezbah ini terbuat dari emas, sedangkan mezbah luar mezbah korban bakaran. Terbuat dari perunggu yang disebut mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran. Ini mezbah pembakaran ukupan Ini adalah atau mezbah pembakaran emas. ukupan. Tepat. Lokasinya tepat di depan tabir. Ya, yang kita lihat sekarang adalah tabirnya. Ketika kita masuk di balik tabir, kita sekarang dapat melakukan tur virtual di dalam. Benar. Tapi tentu tidak ada yang diizinkan melakukannya Benar. perjanjian lama. Orang ini akan Ditenun dengan dibinasakan. desain kerubnya. Desain artistik kerup. Jika Anda ingat saudara ayat, ketika Raja Uzia masuk ke ruang kudus, ia terkena penyakit kusta Iya. dan terjadilah gempa bumi. Ini tempat Di maha sini. kudus. Kita masuk ke ruang maha kudus. Disinilah terletak tabut. Dan jelas terlihat pilar Shekinah atau awan kemuliaan. Ada 3 hal di dalam tabut. Tongkat Harun yang bertunas diletakkan di sana. Kedua loh batu hukum. Dan kendi emas berisi mana yang disimpan selama perjalanan umat Israel di padang belantara. Satu hal lagi ini tirainya. Ini adalah desain artistik dengan ada kerupnya.
Ini adalah papan yang mewakili orang-orang percaya. Kayu penaga tetapi dilapisi dengan emas. Dengan emas Di tepatnya. atas dasar perak yang melambangkan penebusan. Tepat. Iya. Meja roti sajian yang ada 12 roti di atasnya. Ya. Mereka diletakkan setiap hari Sabtu. Untuk memuaskan hati Tuhan, maka para imam akan mengambil roti sajian itu dan memakannya. Ini adalah mangkuk dan Artinya peralatannya. apapun yang memuaskan Tuhan, memuaskan para imam. Iya. Sebuah hal yang indah. Sekarang kita berada di jalan keluar. Ini adalah tirai kedua atau gerbang kedua tepat sebelum ruang kudus. Ya, ada 3 gerbang, sebuah gerbang untuk pengadilan luar, gerbang lain untuk ruang kudus. Gerbang ketiga disebut tabir, itu adalah gerbang ke ruang maha kudus. Sekarang kita sedang dalam perjalanan keluar. Persis, kita telah mencapai altar tembaga, di mana api tidak pernah padam siang dan malam. Tapi semua ini mewakili gambaran yang sangat redup terhadap nilainya Kristus dan akibat kekal dari pekerjaannya di kayu Benar. salib. Saudara Yosef, bisakah Anda memberi kami gambaran tentang bahan yang digunakan di tabernakel? Jelas bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk membawa kayu penaga dan membawa emas, perak, dan linen yang dipintal halus. Ada berbagai alat yang digunakan di tabernakel. Maksudmu bahan? Iya, tepatnya bahan. Tolong jelaskan lebih detail tentang semua itu. Kita akan melihatnya di layar agar lebih jelas. Baik. Dan tolong berikan kami gambaran tentang bahan yang digunakan di dalam tabernakel. Silakan. Baik. Ada 15 hal yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk minta dari para umat yang memilikinya. Saya pikir tidak semua orang memiliki emas. Mungkin beberapa memiliki perak. Mungkin beberapa tidak memiliki emas atau perak, tetapi memiliki tembaga. Atau minyak. Atau benang biru. Daftarnya besar dan bervariasi. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Baik. Setiap orang memiliki sesuatu. Firman menceritakan tentang Maria, saudara perempuan Lazarus, bahwa dia telah melakukan Apa yang dia bisa. Bagi semua orang untuk melakukan apa yang dia bisa. Inilah sebuah daftar. Emas di tabernakel melambangkan kebenaran Allah. Terkadang ia mengatakan emas dan terkadang ia mengatakan emas murni. Emas murni mengacu pada keilahian Allah atau kemuliaan Allah. Jadi emas saja mengacu pada kebenaran Allah, emas murni melambangkan kemuliaan Tuhan atau keilahiannya. Perak melambangkan penebusan. Tembaga melambangkan penghakiman Allah dan murkanya terhadap dosa. Biru adalah warna surga. Ia melambangkan Tuhan di surga. Ungu adalah pakaian raja. Ia melambangkan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Merah adalah warna darah. Ini melambangkan pertumpahan darah atau juga merupakan lambang raja-raja Israel yang mengenakan pakaian merah. Linen yang dipintal halus adalah linen berkualitas tinggi yang merupakan produk terkenal Mesir kuno. Dan tentu saja orang Israel tidak memiliki pabrik di padang gurun. Mereka membawanya dari Mesir. Linen yang dipintal halus sangatlah berharga. Ngomong-ngomong, sampai sekarang tidak ada pabrik di dunia yang dapat membuat linen halus yang dipintal seperti yang ada di Mesir Baik. kuno. Setelah itu, bulu kambing yang mewakili Kristus sebagai nabi, para nabi mengenakan pakaian berbulu seperti yang dilakukan Elia dan yang lainnya. Kulit domba jantan yang diwarnai merah melambangkan pengabdian dan ketaatan Kristus sampai mati. Kulit lumba-lumba yang adalah hewan laut yang kulitnya tidak bagus, tidak cantik, tidak terlihat bagus, tetapi sangat tahan lama. Ini adalah simbol Kristus yang dihina oleh umatnya, tetapi ia bertahan di hadapan pencobaan manusia. Kayu penaga adalah kayu yang tidak rusak seperti yang diterjemahkan dalam Septuaginta, melambangkan kemanusiaan Kristus yang kudus, yang tidak pernah melakukan kecurangan bahkan di dalam kubur. Kemudian kita membaca tentang roti sajian. Kristus adalah kepuasan umatnya. Rempah-rempah mengacu kepada aroma manis Kristus. Dupa mengacu pada berbagai kesempurnaan Kristus. Minyak melambangkan Roh Kudus. Batu krisopras dan batu lainnya yang ditata mewakili keindahan orang percaya. Bagus, terima kasih atas klarifikasi ini yang akan membantu kita dalam mempelajari perabotan di tabernakel. Untuk mengetahui fakta apa yang dirujuk oleh setiap materi dan substansi. Persis. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Dimulai dari ayat 10, Tuhan mulai berbicara tentang tabut. Mengapa ia memulainya meskipun tabut itu bukan perabot pertama di tabernakel? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Tabut adalah benda terakhir yang kita lihat saat kita masuk. Namun ia adalah benda pertama yang disebutkan. Ini mengingatkan kita pada Dialah yang awal dan yang akhir. Tabut adalah simbol yang indah. Kristus adalah yang pertama dan yang terakhir. Jika kita masuk, tabut adalah bagian terakhir yang akan kita temui. Namun di sini dijelaskan terlebih dahulu. Di poin kedua adalah bahwa itu satu-satunya bagian yang dideskripsikan oleh kata-kata ini dalam ayat 10, haruslah mereka membuat tabut. Lalu tidak pernah disebut lagi. Ia berkata, haruslah engkau membuat tutup pendamaian. Ia berkata engkau, kata tunggal, membuat meja, dan engkau, kata tunggal, buat kaki dian. Kecuali pada tabut, haruslah mereka membuat. Mengapa? Memang hebat, kita akui ini adalah misteri kekudusan. Tuhan dimanifestasikan dalam daging. Jadi dia berkata, mereka membuat. Tabut itu terbuat dari dua bahan yang berbeda. Logam yang sangat murni, yaitu emas murni, Ya, dan kayu penaga. Yang kita tahu tak akan lapuk, kayu itu melambangkan kemanusiaan Kristus yang tidak dapat binasa. Emas murni melambangkan sifat ilahi Kristus. Apakah Kristus manusia atau Tuhan? Sifat Kristus adalah ilahi dan manusiawi. Memang kami akui misteri kekudusan memang luar Tuhan biasa. dimanifestasikan. Tuhan dimanifestasikan dalam bisakah daging. kita bersama melihat bentuk tabut itu? Dan beritahu kami tentang bahan dan ukurannya dan pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari tabut ini? Tabut itu disebut tabut perjanjian, tabut kesaksian, tabut Tuhan, dan tabut Allah. Ini adalah nama-nama tabut yang paling terkenal. Ia terbuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan emas murni. Dua bahan yang berbeda yaitu kayu dan emas mewakili kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Kristus. Pengukurannya luar biasa. Panjangnya 2,5 hasta. Lebarnya adalah 1,5 hasta, tingginya adalah 1,5 hasta. Perhatikan bahwa ada 1,5 hasta di setiap pengukuran. Mengapa? Seolah-olah ia ingin mengatakan apa yang dikatakan Ratu Negeri Sheba. Sungguh setengahnya. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Signifikasinya adalah dua natur Kristus. Sekarang bentuk tabut itu seperti yang kita lihat pada gambar, berongga di dalam, kedua loh batu hukum diletakkan di dalamnya. Seperti yang dikatakan Mazmur 40, hukummu ada di dalam hatiku, hati Kristus sebagai tabut mewakilinya. Juga ada tokat Harun yang bertunas, dan juga pot berisi mana. Ini adalah isinya. Dan tabut itu memiliki nilai yang sangat penting. Setiap tahun imam besar memasuki tempat maha kudus dan memercikan darah pada penutup tabut pada hari besar penebusan. Jadi tabut itu sendiri mengacu kepada Kristus. Ya, Terbuat dari kayu penaga yang dilapisi emas murni mengacu pada dua kodrat Kristus, kemanusiaannya yang tidak berdosa dan keilahiannya. tepat. Sekarang tutup pendamaian, seperti kita tahu itu adalah penutup Ya. tabut. Ini adalah bagian kedua yang disebutkan dalam bab 25. Tepat. Mohon jelaskan. Bagian kedua adalah tutup pendamaian. Ada hubungan antara tabut dan penutup tabut. Kita tahu bahwa tabut itu melambangkan Kristus sendiri. Tutup pendamaian atau tutup tabut mewakili karya Kristus. Baik. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, Yesus Kristus ini yang diwakili tabut. oleh tabut. Dan ia disalibkan yang Tutup diwakili oleh pendamaian. tutup pendamaian. Itu sebabnya tutup pendamaian tidak punya kayu penaga sama sekali tetapi terbuat dari emas murni. Tentu saja ukurannya cocok dengan tabut. Panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya adalah 1,5 hasta. Bagian pentingnya adalah pekerjaan Kristus dan penebusannya. Saat imam besar mengoleskan darah, ditutup pendamaian. Seperti yang kita lihat ada 2 kerup, tapi kerup ini tidak seperti yang ada di Taman Eden. Kerup Taman Eden punya pedang menyala yang berputar ke segala arah untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan dilarang mendekat. Mengapa kerup ini berbeda? Karena setiap tahun imam besar masuk dengan darah. Itu sebabnya wajah kerup tidak melihat keluar tetapi ke arah tutup pendamaian. Menuju tempat imam besar menaruh darah. Itu cukup dilakukan 1 tahun sekali. Tapi kini Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Maha Agung datang. Dan dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan
yang kekal. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah besar yang kita nikmati ini. Dalam episode hari ini, kita telah mempelajari bahwa tabut mengacu kepada Kristus, kayu Ya. penaga mengacu pada kemanusiaannya yang tak berdosa, emas murni mengacu pada sifat ilahinya. Ya. Faktanya Kristus di bumi adalah Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Dalam daging. Tutup pendamaian mengacu pada karya Kristus. Tidak ada pemisahan sama sekali Tepat. antara Kristus dan pekerjaannya. Tepat. Tutup pendamaian adalah sebuah penutup dari mana muncul kata penebusan. Benar? Penebusan. Hari Benar. ini kita akan berhenti pada pembahasan tentang tabut dan tutup pendamaian. Episode berikutnya kita akan berbicara tentang bagian yang lainnya, dimulai dengan meja untuk roti sajian. Kita perhatikan bahwa di dalam tabut ada 2 loh batu hukum yang akan menghakimi siapapun yang tidak mentaati perintahnya dengan kematian. Ya, Mengapa Tuhan mentolerir dosa umatnya selama ribuan tahun? Ini karena hari pendamaian dan percikan darah di tahta rahmat. Kerup-kerup itu dalam keadaan hening dan tentram. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan benar. nyawa. Anda mengatakan bahwa di dalam tabut ada loh hukum, Ya. juga tongkat Harun yang bertunas dan periuk Tongkat yang Harun menampung bertunas mana. dan periuk Untuk berisi penjelasan mana. terakhir, apa yang dimaksud dengan tongkat Harun dan periuk mana di dalam tabut? Tongkat Harun mengacu pada keimaman Kristus. Dan betapa kita membutuhkan keimamannya Kristus selama perjalanan kita di padang gurun. Periuk mana mengacu pada Kristus sebagai makanan umatnya, terutama mereka yang melewati padang belantara. Kita akan mencapai surga dan mengingat betapa Tuhan menopang dan mendukung kita. Dan bagaimana Ia mendampingi kita dengan luar biasa. Dan Ia akan menjadi bagian kita ketika mencapai surga segera. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Pada awalnya kita tahu bahwa anak-anak Israel harus menawarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tabernakel. Kita juga harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Kristus telah mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tahu bahwa tabut adalah simbol Kristus terbuat dari kayu penaga dilapisi dengan emas murni. Kayu penaga tidak rusak, dan ini melambangkan kemanusiaan dari Kristus. Dan emas murni mengacu pada keilahian Kristus. Kita tahu bahwa kesukaan Tuhan ada pada anak-anak manusia. Tuhan senang menampakkan diri kepada Adam dan Dia juga menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi ini pertama kalinya Tuhan berdiam antara umatnya. Ini takkan terjadi kecuali ada penebusan. Selama umatnya pengembara, Tuhan mengembara bersama mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati Anda. Pemirsa terkasih, di episode ini kita tahu bahwa Tuhan memiliki kerinduan dan senang untuk datang dan tinggal di antara umatnya. Dan tabut adalah tempat kediaman Allah, yaitu di antara umatnya. Namun dalam perjanjian baru, kita membaca dalam Injil Yohanes tentang firman. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Kristus datang. Tuhan telah menjangkau kita. Kristus berkorban di salib dan mati. Kematian Kristus dan pekerjaan Kristus diwakili oleh tutup pendamaian. Kristus tidak datang untuk melakukan mujizat kemudian meninggalkan bumi, tetapi datang agar Ia dengan kasih karunia Allah dapat mewakili kematian bagi semua orang. Kristus mati. Dan jika Anda tidak percaya bahwa Ia mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda dan saya, Anda tidak akan menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal adalah melalui iman yang tulus kepada Kristus sebagai Allah yang dimanifestasikan dalam daging dan dalam penebusan besarnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.